Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wawan Wartika dari Teknik Geologi 2018 Indralaya. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang pemodelan geologi dengan tema Mapping Range from Space Roadmap to Meeting the Grand Challenge NKNABI dan Mogdam 2007. Yang pertama mengenai latar belakang. Bidang flux, pengisian ulang, difus memainkan peran penting, yaitu menghubungkan permukaan dan sistem hidrologi bawah permukaan, kemudian mengendalikan biokimia sistem ekstraterestrial, kemudian menentukan keberlanjutan pengambilan sumur dari akuifer. Flux hidrologi ini erat kaitannya dengan distribusi dan fungsi tutupan vegetasi dan tipe. Pada gilirannya, ini juga memainkan peran penting dalam distribusi vegetasi. Hingga saat ini, isi ulang telah dilakukan sebagai besar diperkirakan sebagai sisa dari permukaan atau subsur menghadapi keseimbangan air. Instrumen in situ untuk pengukuran jumlah ini sulit untuk diterapkan dan dipelihara. Kemudian pemantauan jangka panjang dan spesial eksplisit dipetakan aliran pengisian ulang telah menjadi tujuan yang sulit dipahami. Review adalah disajikan tentang kemungkinan jarak jauh yang ditularkan melalui ruang angkasa dan udara teknik inderaan dan interpretasi data yang memungkinkan mengatasi tantangan besar pemetaan isi ulang secara luas timbangan. Selanjutnya, pendekatan dan pengelolaan. Pendekatan alternatif adalah menggunakan keadaan yang tersedia pengamatan untuk membatasi dinamika berbasis fisika model. Ini dikenal sebagai asimilasi data dan memang begitu berbeda dari kalibrasi model karena keduanya merupakan model perkiraan dan observasi yang dianggap tidak pasti. Dari data tanah, pengukuran asimilasi digunakan untuk memperbarui status model kapanpun tersedia. Kemudian di waktu pengukuran, ketidakpastian yang disebarkan digunakan untuk mengembangkan pikiran status model kondisikan pada pengukuran penggunaan probabilitas Bayesian concept. Perkiraan gabungan dianggap optimal secara statistik karena mereka meminimalkan fungsi biaya dan ketidakcocokan model observasi didefinisikan secara langsung. Kemudian prediksi dan ketidakpastian. Sumber utama ketidakpastian dalam model ini adalah pengendapan. Dalam contoh, jejak sintetis berbeda curah hujan digunakan untuk membuat ensemble perkiraan tidak pasti. Jejak curah hujan dihasilkan menggunakan model pulsa persegi panjang dengan parameter identik waktu rata-rata antara badai, durasi badai dan rata-rata, dan intensitas badai rata-rata adalah MTB 1/4 120 jam, kemudian MTR 1/4 4 jam, dan MIR 1/4 4 mm per jam masing-masing, memastikan konsistensi hidroklimat jangka panjang. Kemudian kesalahan dalam perkiraan model pada prinsipnya disebabkan oleh ketidakpastian dan persistipasi. Kesalahan ini memasuki sistem melalui kondisi batas dan linear model. Ensemble NKF dengan memungkinkan ulangan yang sama di mana vektor YZT di mana J sama dengan 1 N rep disebarkan ke depan dalam waktu T menggunakan pemecah penuh. Pada saat pengukuran, ketersediaan diambil dalam setiap 3 hari sekali. Dalam hal ini, covariance sampel ensemble CYZ dan CZZ adalah digunakan untuk menghasilkan vektor status diperbarui Y0ZT berdasarkan ketidakpastian pengamatan Z dan perkiraan YZT. Menurut Kalman, pembaruan yang meminimalkan akhirnya kovarian dari estimasi adalah YTZT sama dengan YJT plus CYY dalam kurung CZZ plus R min 1 dalam kurung Z dikurang M dikali YJT. Kemudian asimilasi data dan NKF dan OSSE. NKF atau metode Ensemble Kalman Filter Evensen 1992 sampai 1993 merupakan filter yang membuat asumsi bahwa semua distribusi probabilitas yang terlibat adalah Gaussian dan menyediakan rumus aljabar untuk memajukan matriks kovarian dalam waktu asalkan sistemnya linear. Kemudian OSSE atau Observing System Simulation Experiment
menggunakan asimilasi data dari Grid Point Statistic Exploration atau GSI, dan model perkiraan GEOS 5 OSSE digunakan untuk perkiraan cuaca operasional dengan menggunakan model komputer untuk menguji desain perbedaan dari sistem satelit baru di sebelum instrumen mereka benar-benar dibuat atau digunakan, serta untuk membandingkan kinerja satelit baru dengan platform. Pengamatan ini hasilnya dapat membantu untuk memandu rancangan instrumen baru dan untuk menentukan apakah platform satelit baru akan hemat biaya. Kemudian untuk metodologi penelitian ini secara langsung yang mengenai spirit meter, yaitu menutupi luas permukaan air sedimen dengan silinder yang terbuka di dasar dan dibuang di bagian atas ke kantong plastik. Hal tersebut dilakukan untuk menentukan arah dan laju aliran antara air permukaan dan air tanah. Kemudian list meter menghasilkan perkiraan daerah tangkapan untuk area luas yang efektif, merupakan teknik pengukuran pada karya dan hanya bisa dilakukan secara eksperimental serta tidak dapat dilakukan pada skala besar dan perkiraan global. Kemudian metode pelacak kimia. Alat ini digunakan untuk mengukur keseimbangan air alamiah yang dilepaskan oleh tumbuhan dan tanah di sekitarnya. Kemudian untuk metode tidak langsung, yaitu mengenai penginderaan gelombang mikro permukaan dan bawah permukaan. Pengukuran gelombang mikro sebagian besar tidak terpengaruh oleh kehadiran awan, hingga konstan dapat dianggap sebagai kekuatan yang ada untuk merancang parameter pengukuran untuk dioptimalkan. Konten informasi data untuk kelembaban dan sifat geometris, namun mereka dapat sangat dilemahkan oleh konduktif dan elektrik hilangnya tanah dan vegetasi. Kemudian untuk menembus vegetasi permukaan tanah dan tanah dalam gelombang mikro frekuensi rendah diperlukan karena memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui vegetasi yang signifikan dan tanah dengan tingkat atuansi rendah, hingga konten informasi yang dibutuhkan tidak hilang. Idealnya 3 frekuensi observasi dapat digunakan, L-band, UHF, dan VHF. Frekuensi L-band dapat digunakan untuk memperkirakan kelembaban tanah, ketinggian 0-5 cm hingga 5 kg per meter persegi vegetasi. Sedangkan UHF dan VHF memungkinkan perkiraan kelembaban tanah dalam desimeter hingga meter kisaran di bawah permukaan dan dengan adanya substansi kanopi vegetasi. Selanjutnya konsep MOSS dan HIDROS. Microwave Observatory of Subcanopy and Subsurface atau MOSS adalah radar aparatur sintetis atau SAR mengorbit bumi, sistem dengan pengembangan konseptual dan teknologi sebagai bagian dari NASA. Teknologi Sains Sistem Bumi Matahari Program Inkubator Instrumen Kantor atau IIP untuk global lebar antena yang berbeda 11 meter di VHF dan 3 meter di UHF. Menggunakan teknologi array bertahap konvensional, 2 antena bahkan dengan arsitektur shared aparatur akan memiliki massa lebih dari 4.000 kg memberi misi tidak layak. Kemudian konsep misi Pair State HIDROS dikembangkan sebagai tanggapan atas panggilan untuk eksplorasi yang diusulkan misi bumi di bawah ilmu sistem bumi NASA. Program Pathfinder atau ISP. Pada tahun 2001, desain HIDROS menggunakan kombinasi radiometer dan radar instrumen gelombang mikro L-band untuk diukur keadaan hidrosfer darat secara global di luar angkasa. Pengukuran tersebut memungkinkan estimasi kelembaban tanah permukaan ke dalam 0-5 cm dan kondisi pembekuan atau pencarian lahan secara luas 1000 km petak dengan kunjungan global 2-3 hari, 1-2 hari di atas garis lintang 50 derajat. Pengukuran dari sensor ini digabungkan untuk menghasilkan 10 km tanah untuk data kelembaban. Selanjutnya memasuki hasil dan pembahasan mengenai peluang untuk misi gabungan. Pada beberapa kolom mulai dari permukaan hingga kedalaman beberapa meter di bawah tajuk vegetasi substansial melebihi 20 kg meter per kubik kadar air dengan interval 3 hari. Resolusi spesial akan menjadi 1 km untuk saintis instrumen radar aparatur atau SAR dan 20 km radiometer. Teknologi antena khusus yang akan diadopsi untuk misi seperti itu akan membutuhkan studi yang mendalam untuk mempertimbangkan kompromi kelayakan dan kinerja.
Kemudian ENFK telah pemecahan masalah yang cocok untuk permukaan tanah karena sifatnya fleksibel dan menangani perkalian serta kesalahan model adaptif, yaitu kesalahan dalam parameter kondisi batas serta dinamika non-linear progresi penegara model. Namun dalam paper ini sebuah pengamatan eksperimen simulasi sistem atau OSSE telah diimplementasikan berdasarkan NKF, satu dimensi dasar untuk mewakili pixel pengaturan karakteristik. Kebenaran itu tunggal loop terbuka mereplikasi dari sebuah ensemble dan n-rep members, yaitu tidak dibatasi oleh pengamatan integrasi model tanah dengan batas permukaan mikrometeorologi dan kondisi bawah drainase terbuka. Observasi diambil sampel kebenaran dengan kebisingan atau Gaussian dengan kovarian R, ditambahkan para mereplikasikan kesalahan pengukuran. OSSE berbasis NKF satu dimensi dimaksud untuk mendemonstrasikan jalan yang layak untuk menggunakan hidros, pengukuran kondisi kelembaban tanah tipe MOS, sampai diperkirakan fluks daerah tangkapan yang menyebar pada kedalaman di kolom tanah. Kerangka kerja sangat berguna untuk melakukan trade-off pada akurasi pengukuran revis dan instrumen lainnya yang parameter misi. Pertukaran ini sangat penting untuk penyempurnaan tahap perumusan misi. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Dalam pembahasan ini, motivasi menggunakan penginderaan remote radar gelombang mikro terutama yang dilakukan melalui ruang angkasa serta beroperasi pada GHZ dan tentang frekuensi sub GHZ disajikan. Tentunya adalah untuk memungkinkan pengukuran yang lebih langsung dari faktor-faktor memungkinkan pemetaan bidang daerah tangkapan dan pengupasan di atas landscape terestrial. Pada paper ini mengikuti Jackson 2002 menawarkan beberapa implementasi teknologi dan data-data jalan untuk mencapai tujuan sains dan aplikasi. Pendekatan kandidat diuraikan dan diasimilasi data teknik untuk penyimpulan daerah tangkapan dari perkiraan profil kelembaban tanah yang juga ditunjukkan. Sekian pembahasan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.